Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Priyanda dengan NIM 2010301047 dari kelas 6A4. Nah, jadi pada video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian praktikum dengan modul Sport Wellness. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai para judo pada atlet disabilitas. Untuk para judo sendiri itu merupakan olahraga seni bela diri fisik yang sudah diadaptasi dari judo tradisional. Paralimpik judo ini memiliki aturan dan kategori berat yang disesuaikan. Untuk para atlet disabilitas ini memungkinkan untuk berkompetisi dalam pelemparan dan juga kendali lawan. Nah, selanjutnya untuk kategori dari Paralimpik Judo ini itu akan dikategorikan berdasarkan tingkat disabilitasnya. Jadi atlet itu nanti akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat dan jenis dari kecacatan mereka ya, untuk memastikan adanya adilnya dalam persaingan. Nah, pada setiap kategori ini memiliki aturan dan penyesuaian yang sesuai agar nanti setiap atlet itu memiliki kesempatan yang setara untuk bersaing. Nah, yang pertama untuk disabilitas dalam penglihatan atau kebutaan. Nah, pada atlet tersebut itu nanti akan diajarkan mengenai taktil yang akan didapatkan di atas mat agar dapat membantu mereka dalam melakukan pertandingan. Yang kedua itu untuk para atlet disabilitas cacat fisik seperti orang yang habis amputasi, kelumpuhan, dan juga adanya kelemahan otot. Nah, pada mereka yang memiliki cacat fisik tersebut itu mereka akan berkompetisi dalam kategori yang sama dengan judo konvensional, tetapi mereka di sini menggunakan mat judo yang standar. Nah, yang selanjutnya ada aturan umum dalam permainan Paralimpik Judo ini. Nah, untuk klasifikasinya sendiri itu para semua atlet yang akan melakukan pertandingan para judo itu akan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tingkat disabilitasnya mereka masing-masing untuk memastikan persaingan tersebut adil dan adil untuk mempertemukan dari tingkat kecacatan yang serupa. Kemudian ada dari dalam kategori berat yang dimana para atlet sendiri akan dikategorikan dalam tingkat berat badannya masing-masing, dan itu nanti akan dikategorikan untuk satu under. Yang selanjutnya terdapat poin yang dimana poin tersebut itu akan diberikan apabila seorang lawan itu berhasil menjatuhkan lawannya dengan teknik yang tepat. Nah, untuk poin maksimumnya itu diberikan jika lawan jatuh dengan punggungnya itu menyentuh secara penuh ke matras. Kemudian ada waktu. Nah, waktu sendiri untuk durasinya sendiri itu akan biasanya itu dalam 5 menit, tetapi itu nanti akan disesuaikan dengan kategori kecacatan. Nah, untuk teknik dan taktiknya sendiri itu ada termasuk dalam teknik lemparan, kuncian, dan juga teknik mendorong. Nah, untuk larangannya sendiri itu ada beberapa teknik yang dilarang dalam Paralimpik Judo ini itu guna untuk melindungi keselamatan dari atlet. Contohnya itu seperti teknik yang akan melibatkan tekanan pada sendi ataupun leher. Nah, untuk pelanggarannya sendiri itu dapat diberikan hukuman seperti peringatan, dan juga poin itu akan diserahkan ke lawan atau diskualifikasi. Kemudian ada risiko cedera pada atlet Paralimpik Judo ini yang dimana terdapat cedera sendi dan juga ligamen. Nah, pada saat melakukan pertandingan para judo ini itu cedera sendi dan ligamen itu bisa saja terjadi karena dalam permainan tersebut terdapat gerakan yang intens dan kuat, termasuk seperti lemparan dan juga teknik kuncian sendi. Nah, karena itu resiko cedera pada seperti pada sendi bahu, siku, lutut, dan juga pergelangan tangan itu meningkat. Kemudian ligamen itu juga rentan terhadap cedera, seperti adanya regangan dan juga adanya robekan. Nah, yang selanjutnya cedera kepala dan juga leher, yang dimana pada saat melakukan pertandingan fisik itu seringkali terjatuh dan juga dapat mengakibatkan
lemparan yang melibatkan kekuatan yang besar, sehingga pada saat terjatuh itu mungkin posisinya kurang tepat sehingga dapat menyebabkan geger otak dan juga cedera pada tulang belakang. Yang selanjutnya ada cedera pada tendon dan juga otot, yang dimana pada saat melakukan pertandingan tersebut akan melakukan gerakan yang cukup intens yang akan menyebabkan cedera otot seperti keseleo, regangan, atau juga bisa terjadi robekan pada otot. Nah, untuk tendon sendiri juga dapat rentan terhadap cedera yang dimana pada saat melakukan gerakan yang tajam atau tiba-tiba. Kemudian ada cedera pada area wajah dan mata, yang dimana pada saat pertandingan itu melakukan kontak fisik dan dapat menyebabkan cedera pada wajah seperti memar, luka, dan juga cedera pada area mata. Nah, untuk meminimalisir terjadinya cedera pada wajah itu disarankan untuk memakai pelindung wajah dan juga pelindung mulut. Nah, yang selanjutnya ada cedera akibat kelelahan, yang dimana pada saat melakukan latihan yang intensif dan pertandingan judo yang berulang itu dapat menyebabkan cedera akibat kelelahan. Ya, contohnya seperti peradangan atau overuse pada otot dan juga sendi. Kemudian cedera pada tulang. Ini diakibatkan karena adanya gerakan yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, akibatnya itu akan menyebabkan tulang patah dan juga adanya dislokasi. Untuk penanganan fisioterapi sendiri itu dengan metode PRICE, yang dimana P sendiri protektif atau melindungi area cedera, kemudian R atau rest, yang dimana mengistirahatkan pasien, kemudian ICE itu mengompres dengan air dingin, dan kemudian ada compression itu memberikan perban dan juga elevasi untuk melakukan proses elevasi. Kemudian itu untuk penanganan fisioterapi sendiri itu ada manual terapi dan latihan terapeutik. Untuk manual terapi sendiri itu dapat menggunakan teknik terapi seperti dengan masas, kemudian manipulasi jaringan, dan juga mobilisasi sendi untuk meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kekakuan, dan juga mempercepat penyembuhan. Nah, sedangkan latihan terapeutik sendiri itu bertujuan untuk menguatkan otot yang melemah dan meningkatkan fleksibilitas. Untuk penanganan yang selanjutnya itu ada elektroterapi, yang dimana fisioterapis itu dapat memberikan metode elektroterapi seperti stimulasi listrik atau ultrasound untuk merangsang pemulihan dan mengurangi nyeri. Untuk rehabilitasi pada saat olahraga itu bisa dengan meningkatkan kekuatan, ketahanan, dan juga fleksibilitas. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.